Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam kepada para mahasiswa. Saya akan meneruskan materinya pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai pengantar embedded system. Jadi apa itu embedded system? Suatu sistem berbasis mikroprosesor yang dibuat untuk mengontrol fungsi-fungsi dan tidak dapat diprogram oleh end user atau pengguna. Ini definisi dari Steve Health ya, dari bukunya. Atau juga dari definisi lain, suatu sistem komputer terapan, applied computer system, yang berbeda dengan PC. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Lalu yang terpenting, yaitu karakteristik dari embedded system. Ya, jadi embedded system itu terdiri atas CPU atau mikroprosesor dan antarmuka ke alat AI, input output. Nah, ini dari Alexson 2007. Saya ulangi, yaitu terdiri dari CPU atau mikroprosesor dan antarmuka ke alat input output. Nah, jadi tujuannya hanya khusus, dibuat khusus, hanya pada tujuan tertentu. Dan hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Ini mungkin definisinya udah lama nih. Ya, ini satu waktu nanti mungkin karena kan embedded sudah berkembang sekarang, ada micro tasking dan sebagainya ya. Terus hanya membutuhkan sumber daya yang minimal untuk dapat melakukan tugasnya, ya dibuat dalam ukuran kecil dan minimalis, compact, ya compact. Apalagi sekarang ada nanoteknologi. Dan biasanya dipasang tertanam secara langsung di dalam alat atau benda yang dikontrol olehnya. Ya, jadi silahkan juga ya ini, kita lihat dari beberapa referensi lainnya. Oke, berikutnya lagi tipe dari embedded system. Nah, tipe pertama, ini ada beberapa tipe. Ini tipe pertama adalah embedded system yang setara dengan komputasi general. Jadi besar itunya, komputasinya. Ya, contohnya yaitu embedded system dengan tipe ini mempunyai fungsi yang beragam seperti komputer. Ya, ini sebenarnya jadi agak rancu ya. Tadi embedded system spesifik, ini kok komputer, nggak apa-apa. Ini biar apa? Mas sama Mbak kebuka wawasannya. Definisi tapi yang jelas mengerti alatnya, mengerti fungsinya, dan benar mendudukan permasalahan. Itu lebih penting. Ya. Jadi embedded system dengan tipe yang beragam seperti komputer. Sistem ini merespon masukan input dari pengguna sehingga memerlukan human interface. Contoh ya, ATM ya, auto teller mesin, video game, dan personal digital assistant. Ini tipe yang pertama ya, Mas sama Mbak. Tipe yang kedua yaitu yang hanya khusus sistem kontrol. Ya, embedded system dengan tipe sistem kontrol mempunyai sensor sebagai input dan aktuator sebagai output yang menjalankan fungsinya. Ya. Sistem mendeteksi lingkungan yang dikontrol oleh sensor. Jadi sensor untuk mendeteksi kondisi lingkungan, lalu ditangkap, diproses oleh prosesor dan akan diproses. Hasilnya akan direspon oleh aktuator. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang embedded system 2. Ya, yang berikutnya lagi embedded system 3 yang khusus untuk pemrosesan sinyal. Ya, embedded system sebagai pemrosesan sinyal, ya, sinyal lalu ditangkap oleh receiver. Ya, sinyal tersebut diproses oleh prosesor dan ditampilkan di display. Apa contohnya? Radar, sonar, dan DVD player. Contoh ya. Lalu yang tipe berikutnya lagi tipe 4, yaitu embedded system yang untuk komunikasi. Embedded system dengan tipe ini berfungsi untuk membantu manusia agar dapat berkomunikasi dengan orang lain secara mudah, praktis, dan cepat. Ya, walaupun ini agak ada kontradiktif ya, Mas, Mbak ya. Di literatur yang terbaru ini mengatakan handphone yang baru ini udah bukan nama embedded system karena sudah selevel dengan mini komputer. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi kan nanti kita sekaligus kita lihat perkembangan embedded system itu seperti apa. Ya. Nah, ini contoh blok diagramnya. Yang jelas dia ada namanya CPU, sama lah CPU, Central Processing Unit, ya. Ada namanya memori, ya. Ada namanya software, ya. Ada namanya Application Specific Integrated Circuit dan
field programming gate array. Ini kalau dia embedded systemnya yang dalam, biasanya di FPGA dan sebagainya untuk buat alat suatu integrated circuit, ya. Lalu juga ada sensor, ada juga ADC. Oh ya, Mas sama Mbak, karena kita ngomong komputer pasti ada ADC dan ada DAC. ADC itu biasanya adalah dari sensor, ya. Analog diambil karena mau masuk ke komputer harus dikonversi. Analog digital konversi. Lalu pas kita mau ngerespon ke luar, biasanya karena aktuator itu berbentuk analog, ya, maka kita pakai DAC, digital analog converter. Dan juga aktuator tadi, ya, untuk apa namanya, analog, ya, dan akan tadi ya merespon kondisi. Ya, seperti itu kira-kira. Ini contoh blok diagram yang pada kamera digital nih. Ya, ini kita coba. Yang pertama, ya, itu ada kameranya sendiri, ada memorinya, ada human interface-nya seperti LCD dan LED, ya. Lalu juga terdapat sensor citra, ya. Lalu ada ADC-nya. Ini pelajaran sebenarnya embedded system ini Mas sama Mbak harus sudah mengerti dasar pengantar sistem digital dan pengantar organisasi komputer. Ya, sebaiknya, ya, dan memang harus bisa mengerti. Lalu juga perkembangan embedded system, ya, ini dipopulerkan oleh Charles Draper dari Laboratorium Instrument MIT. Ya, ini dulu temuan yang luar biasa, ya, yang terkenal Apollo Guidance Computer, ya, yaitu berusaha mengembangkan proyek Apollo, proyek yang berisiko tinggi karena berusaha mengembangkan monolitik integrated circuit pertama yang digunakan untuk mengurangi berat dan ukuran sirkuit. Silakan kalau detailnya, karena ini baru pengantar, nanti kita akan jelaskan lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya lagi. Ya. Lalu sistem tertanam pertama juga diproduksi massal oleh Autonetics, ini sejarah saja ya Mas sama Mbak. Autonetics D17, yaitu sebuah guidance computer untuk Minuteman misil, ya. Ya, ini roket torpedo, ya, yang terintegrated, ya, itu juga, ya, salah satu embedded system. Begitu juga tahun 78, ya, pada tahun 1978 National Engineer Manufacturer Association (NEMA) merilis sebuah programmable microcontroller standar. Programmable microcontroller standar. Ini perkembangan saja ya Mas Mbak, dan silakan baca banyak nih buku-buku mengenai ini. Supaya nanti bisa lebih melihat lebih komprehensif lagi, lebih menyeluruh, komprehensif atau holistik dan sebagainya. Nah, tantangan dalam embedded system ini adalah bagaimana menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Jadi biasanya itu untuk mensupport bagian yang lebih besar lagi, dan juga spesifik, dan ada interaksinya. Contoh embedded system tadi, ya. Ini nanti kita akan contohkan bahkan dari video kita sendiri, ya. Video EKG, elektrokardiografi, video USG, ultrasonografi, lampu lalu lintas, dan sebagainya. Baik, Mas dan Mbak, kita akan coba lagi lanjutkan di pembahasan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.